Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bab neuropsikologi. Neuropsikologi dapat didefinisikan sebagai studi hubungan antara fungsi otak dan perilaku, atau seperti yang dikatakan Zillmer, Spires, dan Kulberson 2008. Studi tentang betapa rumitnya sifat otak biarkan perilaku terjadi ini berkaitan dengan pemahaman, penilaian, dan pengobatan perilaku Viors terkait langsung dengan fungsi otak. Penilaian neuropsikologikal adalah metode non-invasif, menjabarkan fungsi otak berdasarkan kinerja pasien pada tes standarisasi yang terbukti akurat dan indikator-indikator perilaku otak. Neuropsikologis sering dipanggil oleh neurolog atau dokter lain untuk membantu menetapkan atau mencegah diagnosis tertentu. Misalnya ada sejumlah gejala pada pasien yang mungkin memiliki dasar neurologis atau emosi. Hasil tes neuropsikologis dapat membantu menjelaskan diagnosis dalam situasi ini. Kedua, karena menandasan pada sistem fungsional otak. Neuropsikolog seringkali dapat membuat prediksi tentang prognosis untuk masa pemulihan. Peranan besar ketiga adalah intervensi dan rehabilitasi. Akhirnya dapat diminta untuk mengevaluasi pasien dengan gangguan mental untuk membantu memprediksi kursus tersebut penyakit berdasarkan misalnya gangguan kognitif yang muncul. Juga membantu merancang strategi pengobatan terhadap kekuatan dan kelemahan pasien. Beberapa penulis menunjuk papirus bedah Edwin Smith, sebuah dokumen yang diperkirakan berasal dari tahun 3000 hingga 1700, membahas lokalisasi fungsi pada otak. Orang lain menyarankan bahwa semuanya dimulai ketika Pythagoras mengatakan bahwa pembuatan manusia terjadi di otak. Yang lain parsial untuk abad kedua Masehi ketika Galen, seorang filsuf Romawi, berpendapat bahwa pikiran terletak di otak, bukan di dalam hati seperti yang telah diklaim Aristoteles. Akan tetapi, basis awal psikologi saraf yang paling signifikan tampaknya telah dipasang pada abad ke-19. Kemudian, para peneliti mulai memahami bahwa kerusakan pada area kortikal tertentu berkaitan dengan kerusakan fungsi perilaku adaptif tertentu. Seberapa besar ukuran sebuah bagian otak menentukan kapasitas psikologinya. Sesuai dengan itu, lokalisasi mencapai kredibilitas yang jauh lebih besar dengan pekerjaan bedah Paul Broca pada tahun 1861. Pekerjaan bedah Paul Broca pada tahun 1861. Sebuah teori alternatif yang menyatukan kedua perspektif ini adalah model fungsional. Salah satu yang pertama diajukan oleh neurolog Jackson dan belakangan disesuaikan oleh neuropsikolog Soviet Luria. Model fungsional ini menyatakan bahwa area-area otak saling berinteraksi untuk menghasilkan perilaku. Perilaku diterima dengan senang hati sebagai hasil dari beberapa fungsi atau sistem di area otak, dan bukannya hasil dari area otak yang tidak umum atau terpisah. Gangguan pada tahap apapun cukup untuk menghambat sistem fungsional yang diberikan. Pentingnya formulasi ini adalah bahwa dapat menjelaskan banyak penemuan klinis yang tidak konsisten dengan teori-teori Previ. Menurut model fungsional, sifat dari kurangnya perilaku akan bergantung pada sistem fungsional mana, misalnya rangsangan, persepsi, atau perilaku yang direncanakan, yang telah terpengaruh maupun kerusakan yang terjadi di dalam sistem fungsional itu. Akhirnya melalui proses yang disebut reorganisasi, pemulihan dari kerusakan otak kadang-kadang dapat dilakukan. Selanjutnya ada tentang perspektif psikologi klinis menurut Dr. Blake Johnson. Dr. Blake Johnson adalah seorang profesor di Fakultas Profesi Kesehatan di Universitas Missouri, Columbia.
Terus terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Brick Johnson. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang membuat tertarik pada bidang psikologi klinis? Katanya itu, saya tertarik pada psikologi klinis itu sebagai lulusan di Universitas DAK melalui pelajaran akademis dan praktik klinis. Terus pertanyaan yang kedua, gambarkan kegiatan apa saja yang diikuti sebagai psikologi klinis. Katanya dibagi antara praktik klinis, kegiatan penelitian, dan mengajar atau mengawasi siswa. Terus juga mendapat sertifikasi sebagai neuropsikologis, tetapi pandangan diri saya sebagai psikologi klinis yang berspesialisasi dalam rehabilitas orang dengan disfungsi otak dan kecacatan fisik. Terus pertanyaan yang ketiga itu, apa bidang keahlian atau minat khusus? Bidang utama keahlian klinisnya itu adalah bidang rehabilitas psikologi. Terus pertanyaan yang keempat itu, apa tren masa depan yang dilihat untuk klinis psikologi? Untuk proyek masa depan psikologi, khususnya mengingat peluang pertumbuhan potensial serta tes yang berkaitan dengan perawatan yang dikelola. Terus pertanyaan yang terakhir itu, apa saja tren masa depan yang dilihat dari neuropsikologi? Beliau melihat spesialisasi neuropsikologi dari itu menyimpang dari kedua arah. Yang pertama itu menuju fokus penelitian dengan lebih banyak penelitian yang menunjukkan hubungan perilaku otak yang spesifik seperti proses neuropsikologis yang berhubungan dengan pengalaman yang spesifik. Terus ada tentang struktur dan fungsi otak. Otak terdiri dari dua belahan. Otak kiri itu untuk berbahasa, kesimpulan yang logis, dan analisis terperinci dalam setiap individu yang kidal, dan banyak orang yang menggunakan tangan kiri juga. Terus ditetapkan dengan lobus frontal sebagai fungsi eksekutif, merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan inisiatif yang diarahkan tujuan. Terus selanjutnya ada penyebab kerusakan otak. Yang pertama itu ada trauma kepala, adalah penyebab utama kematian dan kecacatan pada anak muda di Amerika Serikat. Efek utama trauma kepala itu disebut juga dengan gagar otak. Terus yang kedua itu ada cedera otak. Penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak seringkali disebut stroke. Merupakan penyebab sangat umum merendahnya usia otak orang dewasa, dan stroke merupakan salah satu penyebab kematian utama di Amerika Serikat. Meskipun terjadi pada lanjut usia, stroke juga merupakan salah satu penyebab kematian paling umum yang dialami oleh orang setengah baya. Terus yang ketiga itu ada tumor otak. Yang keempatnya itu juga ada kekurangan gizi. Lalu selanjutnya kerusakan otak, yaitu gangguan beracun. Berbagai logam, racun, gas, dan bahkan tanaman dapat diserap melalui kulit. Dalam beberapa kasus, hasilnya adalah efek beracun atau beracun yang menghasilkan kerusakan otak. Lalu yang terakhir ada penyalahgunaan alkohol kronis, yaitu paparan kronis terhadap alkohol sering mengakibatkan toleransi dan ketergantungan pada zat tersebut. Lalu selanjutnya ada konsekuensi dan gejala kerusakan neurologis. Yang pertama adalah gangguan orientasi. Gangguan orientasi adalah ketidakmampuan. Misalnya, untuk mengatakan siapa itu, sebutkan hari dalam seminggu, atau ketahui tentang lingkungannya. Yang kedua, memori yang terganggu. Pasien lupa peristiwa.
terutama yang baru, kadang-kadang menyita atau menciptakan ingatan untuk mengisi kekosongan. Yang ketiga, fungsi intelektual yang rusak. Pengalaman, pemahaman, produksi, suara, perhitungan, dan pengetahuan umum dapat terpengaruh. Yang keempat, ada gangguan penilaian. Pasien memiliki masalah dengan keputusan. Misalnya, tidak dapat memutuskan tentang makan siang, kapan harus pergi tidur, atau lain-lain. Yang kelima, dangkal dan labil mempengaruhi. Orang tertawa atau menangis terlalu mudah dan sering tidak tepat. Bergeser dari sukacita ke air mata, kemarahan, misalnya sangat cepat. Lalu ada kehilangan ketahanan emosional dan mental. Pasien dapat berfungsi dengan cukup baik dalam keadaan normal, tetapi stres, misalnya kelelahan, tuntutan mental, gangguan emosi, dapat mengakibatkan penurunan penilaian, reaksi emosional, dan masalah yang serupa. Yang ketujuh ada sindrom lobus frontal. Sekelompok karakteristik kepribadian sering mengikuti penghancuran jaringan lobus frontal melalui operasi tumor atau cedera. Lalu yang selanjutnya ada metode dari penilaian neuropsikologi. Yang pertama itu pendekatan umum. Pendekatan pertama kadang-kadang disebut baterai standar mendekati atau memperbaiki pendekatan baterai. Memiliki keuntungan mengevaluasi pasien untuk semua neuropsikologi. Dasar kemampuan mengumpulkan standar database untuk semua pasien dari waktu ke waktu dan memungkinkan untuk identifikasi pola skor yang penting. Kerugian utama termasuk waktu dan biaya yang terlibat. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil tes neuropsikologi. Zillmer dan rekan tahun 2008 mencatat sejumlah cara di mana neuropsikologi mengartikan data uji. Yang pertama, tingkat kinerja pasien dapat ditafsirkan dalam konteks dan normatif. Yang kedua, beberapa menghitung skor perbedaan antara dua tes untuk seorang pasien. Lalu yang ketiga, ada prosedur neurodiagnostik. Mungkin sekarang terjadi pada pembaca bahwa bidang medis sudah memiliki berbagai prosedur. Ini termasuk pemeriksaan neurologis tradisional yang dilakukan oleh ahli saraf. Lalu selanjutnya, ada area pengujian. Yang pertama ada fungsi intelektual. Sejumlah teknik telah digunakan untuk selama bertahun-tahun menilai tingkat fungsi intelektual. Yang kedua, penalaran abstrak. Lalu yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanan kerusakan otak sering ditandai oleh memori kerugian. Yang keempat ada pemrosesan visual perseptual. Keterampilan visual spasial diperlukan untuk berbagai kegiatan, termasuk membaca peta, memarkir mobil secara paralel, dan melempar bola baseball dari lapangan ke pangkalan. Yang kelima ada berfungsi bahasa. Berbagai bentuk cedera atau trauma otak dapat mempengaruhi produksi atau pemahaman bahasa. Lalu, selanjutnya ada baterai uji. Baterai uji yang pertama yaitu baterai Halstead-Rayton. Untuk melawan kritik bahwa tes tunggal untuk disfungsi otak terlalu terbatas dalam ruang lingkup yang mereka untuk memberikan jawaban yang pasti. Yang kedua, ada baterai Luria Nebraska. Sebagai alternatif dari Halstead-Rayton, baterai Luria Nebraska terdiri dari 269 tugas terpisah yang terdiri dari 11 subjek, fungsi motorik, fungsi ritme, fungsi sentuhan, fungsi visual, ucapan reseptif, ucapan ekspresif, fungsi menulis, keterampilan membaca, keterampilan aritmatika,
memori dan proses intelektual. Lalu ada intervensi dan rehabilitasi. Neuropsikologi sering didorong ke dalam peran koordinasi perawatan kognitif dan perilaku pasien yang telah menunjukkan gangguan kognitif dan perilaku sebagai akibat dari disfungsi atau cedera otak. Untuk mengobati defisit pasien, Golden et al. Menawarkan pedoman umum. Yang pertama, 1. Semua persyaratan keterampilan lain dalam tugas harus berada di area di mana subjek memiliki sedikit atau tidak ada masalah. Yang kedua, terapis harus dapat memvariasikan tugas dan dalam kesulitan dari tingkat yang sederhana bagi pasien ke tingkat yang mewakili kinerja normal. Yang ketiga, tugas harus dapat dikuantifikasi sehingga kemajuan dapat dinyatakan secara objektif. Yang keempat, tugas harus memberikan umpan balik langsung kepada pasien. Yang kelima, jumlah kesalahan yang dilakukan oleh pasien harus dikontrol. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.